Materi IPA untuk SMP kelas 7 ini ada 5 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah objek IPA dan pengamatannya. Kemudian bab kedua adalah klasifikasi makhluk hidup. Bab ketiga yaitu klasifikasi materi. Kemudian materi yang keempat adalah suhu dan kalor. Dan materi yang kelima adalah energi. Nah, selama kita belajar IPA, ada 3 penilaian yang akan kalian ikuti dan wajib untuk kalian penuhi. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap nanti bisa kita lihat dari keaktifan anak-anak semua dalam pembelajaran, baik keaktifan dalam mengajukan pertanyaan maupun keaktifan dalam menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini nanti bisa berupa penilaian tes tulis, bisa berupa tes lisan, bisa juga berupa penugasan. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Keterampilan ini nanti bisa berupa produk yang harus kalian buat, kemudian berupa proyek yang harus kalian lakukan, dan juga berupa praktek apabila memungkinkan. Karena saat ini kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19, nanti sebagian materi kita akan kita sampaikan melalui Classroom, Google Classroom, dan kita sajikan dalam bentuk video seperti saat ini. Untuk bab 1, kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Kompetensi dasar materi di bab 1 ini adalah menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau satuan baku. Kemudian untuk kompetensi keterampilan, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Garis besar dari bab 1 ini, nanti yang pertama adalah penyelidikan IPA, yang kedua adalah pengukuran. Kita coba lihat penyelidikan IPA. Pernahkah kamu memiliki cita-cita sebagai seorang ilmuwan? Kecanggihan teknologi yang kita nikmati sekarang ini tidak lepas dari proses penyelidikan para ilmuwan. Mereka mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitarmu dengan cara melakukan serangkaian penyelidikan ilmiah dengan sangat cermat dan hati-hati. Hari ini kita menikmati betapa luar biasanya perkembangan teknologi. Perkembangan ini tidak lepas dari hasil karya penyelidikan ilmuwan-ilmuwan yang ada di dunia. Dunia menjadi lebih mudah, dunia menjadi lebih dekat dan lebih luas, bisa kita pelajari dalam sekejap. Ada 3 proses yang harus kita miliki ketika kita mengadakan penyelidikan IPA. Yang pertama adalah pengamatan. Yang kedua adalah membuat inferensi. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengkomunikasikan hasil penyelidikan yang kita lakukan. Objek yang kita amati dalam penyelidikan ini bisa terdiri dari objek biotik benda hidup dan objek abiotik benda tak hidup. Kita lihat yang pertama adalah pengamatan. Kalau kalian amati gambar ini, ada seorang siswa yang sedang mengamati sesuatu menggunakan kaca pembesar. Ketika kita melakukan pengamatan, kita otomatis membutuhkan panca indera. Dan tidak lepas dari alat ukur atau alat yang kita gunakan untuk melakukan pengamatan. Pengamatan ini kita lakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kemudian yang kedua adalah membuat inferensi. Inferensi itu merumuskan penjelasan berdasar pengamatan untuk menemukan suatu pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Jadi setelah kalian mengamati, kalian coba membuat sebuah rumusan atau penjelasan berdasar hasil pengamatan kalian.
Kemudian kalian mencoba menghubungkan antara aspek yang kalian amati sehingga menghasilkan sebuah perkiraan atau dugaan. Dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan, kemudian inferensi yang sudah kalian buat. Yang terakhir adalah harus bisa kalian komunikasikan kepada orang lain. Bisa berupa tulisan maupun bisa kalian sampaikan secara lisan. Bisa dalam bentuk tabel, grafik, bahkan dan gambar yang sesuai dengan pengamatan yang kalian lakukan.